Halo semuanya, balik lagi dengan saya Fatoni ya kayak ya your boy lah, apapun itulah. Jadi di sini maksudnya sih pengen ngerjain tugas UAS gitu dari Pak Joko, dosen dosen saya. Pertama salam hormat dari saya Pak Joko. Dan jadi Pak Joko tuh nyuruh beberapa kita analisis salah satu brand gitu kan. Jadi kenapa nih brand gede ini ngelakuin kesalahan yang bisa ngerugiin banget gitu dari segi pemasaran. Dan yang aku dapat nih, yang aku pilih yaitu Dove, Fat or Fab or Wither, Fat or Fab, Wither or Wonderful. Jadi kayak ya body positivity gitu dari ya Dove lah, kalian tau lah. Jadi tapi sebelum masuk ke topiknya, kita alangkah baiknya kita let me tell you the brand. Let me tell you the brand. Jadi my bad, Malek. So sebelum masuk ke topik, kita kudu tahu dulu brand Dove ini tuh apa sih. Jadi Dove ini tuh sebuah merek produk perawatan pribadi yang terkenal banget di seluruh dunia gitu. Merek yang dimiliki oleh perusahaan multinasional Inggris Belanda yaitu Unilever. Dove juga dikenal produk-produk perawatan kulit dan rambut yang lembut dan berkualitas. Dan Dove pertama kalinya diperkenalkan tahun 57. Lama banget. Gila, gokil. Respect Dove, Unilever. Dikenalin di tahun 57 oleh perusahaan Amerika bernama Lever Brothers. Produk pertamanya ya sabun batangan gitu dengan formula pembersih yang lembut dan pelembab dibandingkan dengan sabun pada umumnya. So Dove telah menjadi salah satu merek yang sangat dikenal dan populer di seluruh dunia gitu. Dengan fokus pada kecantikan, of course, Dove kita tahu lah semuanya. Perubahan sosial positivity dan memperluas produk dan inisiatif mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Okay. So, tapi seiring berjalannya waktu tuh banyak yang dilakukan cara gitu untuk agar mereka gimana sih kita biar bisa survive, dan tentu aja gitu biar kita juga bisa ningkatin penjualan gitu. Dan banyak yang berhasil gitu, dan tapi ada beberapa juga yang malah jadi bumerang gitu. Jadi kayak kasusnya kayak karena nggak tahu ya, menurut gua kayak lu kalau misalkan geraknya di body positivity bisa banget jadi toxic gitu. Ya karena kan ya kalau lu mikirnya body positivity kayak lu stereotip yang ada tuh cantik tuh begini, padahal cantik cantik teh apapun gitu. Cantik tuh lu misalkan contohnya cantik tuh eh, kayak ya udah gitu cantik, gue juga gak usah ngejelasin gitu. Cuman ya sebagai apapun itu, pokoknya cantik tuh bisa datangnya dari apapun, dengan bentuk apapun, everything ya, everything we're beautiful man. Like terus juga menurut saya Dove yang bergerak di kampanye yang tadi aku sebutin, Dove, Fat or Fab, and Wither or Wonderful, like iya, jadi kayak frasa yang digunakan dalam iklan Dove pada tahun 2024, bagian dari kampanye Real Beauty gitu, yang merujuk pada stereotip. Pertama kita ambil satu kata per kata nih. Pertama Fat or Fab. Fat or Fab itu gimana? Kenapa kita kayak ada notifikasi masuk? Sorry. Jadi pertama Dove or Fat itu menunjuk pada stereotip yang industri kecantikan yang mengidealisasikan tubuh yang sangat kurus atau langsing sebagai ukuran kecantikan yang diinginkan gitu. Dan Wither or Wonderful menekankan bahwa kecantikan itu tidak ada kaitannya dengan usia. So makanya kampanye Real Beauty ini dari Dove itu kayak lu keberagaman yang dipromosikan dari dia gitu. Cuman kan padahal ini pesannya nih bagus gitu. Gimana caranya cantik tuh datangnya dari apapun gitu. Kalau lu mikirnya cuma cantik yang kurus, cantik yang begini, yang pirang, apapun, whatever, you name it. Tapi menurut gua cantik tuh apapun gitu. Kayak lu ngeliat mamah lo yang udah mungkin sekarang udah nggak muda lagi. Menurut gua ini masih cantik gitu karena emang ya udah gitu, cantik ya cantik gitu. Bingung juga ngejelasinnya gimana. I cannot tell you guys about the beauty meaning, like I don't know.
you tell me, but pokoknya gue stick di apa namanya, cantik tuh dari apapun bentuknya, warna kulitnya apapun. So let me tell you guys something, that you all are beautiful. Man. But you know what, jadi udah kita lepasin dari situ. Tapi itu ternyata salah karena kita gini, karena lu ngelemparin sesuatu ke publik gitu, maksudnya lu ke publik ngelemparin sesuatu yang kemungkinan lu juga nggak bisa ngeklarifikasi itu. Makanya mungkin sebagai as a big brand, Dove tuh menurutku salah langkah, karena lu harusnya nggak konsep ini dengan sangat sangat matang gitu. Gimana caranya ini nggak multitafsir, gimana caranya ini bisa pas gitu, nggak ada orang yang tersinggung gitu. Padahal ini pesannya bagus gitu, cantik tuh beragam, apapun, dari apapun bentuknya, apapun, pokoknya apapun, pokoknya we all are beautiful, like I should I should tell you that, man, like makanya kenapa aku nggak setuju kalau misalkan sebagai as a big brand lu ngelakuin kesalahan yang menurut gua agak fucked up, karena lu apa ya, kehidupan sosial tuh jadi yang ngaco gitu. Dan ini bukan pertama kalinya gitu, Dove juga banyak banget ngelakuin kesalahan. Kayak misalkan dia bikin iklan tahun 2017, Oktober di 2017, kecantikan yang jadi kayak ada dua cewek nih, dua cewek, dan dia yang satu tuh cewek kulit hitam gitu, dan yang satu cewek, jadi dia kayak buka baju gitu, kayak buka baju terus dia berubah, yang tadinya kulit hitam jadi kulit putih. Dimana perspektif masyarakat pasti hah, berarti lu mikir yang cewek cantik hitam, yang kulit hitam ini, cewek cantik yang berkulit hitam ini nggak cantik? What the hell, man? What the hell you what the hell did you do, man? Tapi ternyata kayak kontradiktif, kontraproduktif. Dimana yang tadinya lu bilang keberagaman gitu, as a big brand, cantik tuh real beauty tuh ya udah gitu, karena tadi pesannya padahal cantik tuh beragam. Tapi kenapa lu malah nggak konsep iklan yang kayak gitu gitu, dimana as a big brand harusnya you should not doing that gitu. So makanya kenapa kok berarti kan konklusinya masih belum dapat nih, masih belum dapat. Jadi kita harus mikirnya, walaupun gue percaya banget Dove as a big brand gak ada intensi ke situ, maksudnya nyerang ras gitu kan. So makanya aku sih analisanya sih kenapa bisa gagal ya, karena mungkin as a big brand banyak banget kepala gitu, banyak banget kepala, terus sistem birokrasi atau manajemen kendalinya yang agak kurang, sehingga menyebabkan yang kayak gini tuh bocor gitu. Aku kasih contoh satu, yaitu kayak misalkan kalian tahu youtuber gitu, maksudnya mereka punya tim di belakang, tapi kenapa mereka bisa bisa menyinggung perasaan banyak orang gitu. Kayak contohnya Coki Muslim yang masalah babi dan kurma, yang seharusnya itu tuh nggak masuk untuk apa ya, layak tayang, karena emang nggak layak tayang. Kayak lu kalau itu layak, kalau lu as a team terus lu malah nggak ngangkat bagian-bagian yang bisa bikin apa kekeosan di masyarakat, lu sama aja tai sih kalau menurut gua ya. Tapi peace pak, ini kebutuhan konten aja. So makanya menurut gua tuh gimana caranya, kalau analisanya dari sini ya kesimpulannya berarti lu nggak boleh macem-macem as a big brand. Terus juga harusnya punya manajemen kendali yang gila banget gitu, dimana dimana ini tuh semuanya nggak mungkin harus terjadi gitu kejadian. Oh ya, contoh yang paling konkret tuh contoh Holy Wing yang kalau lu nama Muhammad tuh dapat bir itu kacau banget, bray. Itu contoh dimana lu manajemen kendali yang menurut gua itu tuh kacaunya setengah mati kacau gitu, karena seharusnya itu nggak layak di up atau apapun. Dan you know what, nah kesimpulannya kita coba bedah ya. Kesimpulan yang pertama, sebagai big brand lu nggak boleh miss something gitu, lu nggak boleh ngelit sesuatu into sesuatu yang bad banget, dampaknya tuh kayak ngerugiin masyarakat atau nyiptain
kekeosan di masyarakat, itu nggak boleh. Dan kedua, lu sebagai big brand dan kampanye lu yang tahun 2004 Real Beauty dan apa namanya, lu bilang cantik tuh keberagaman, dan 2017 lu ngupload iklan yang sebagian bagi beberapa orang itu menyinggung menyinggung mereka. Menurutku itu udah manajemen kendalinya lu nggak belajar dari tahun 2004 2017 tuh, man. It's a long time to learn but you learn nothing, you know what? So maybe kesimpulannya, pertama tetap respect sama brand Dove, karena Dove tetap 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 aku makasih banget karena mungkin banyak banget wanita-wanita di luar sana atau perempuan-perempuan yang di sana punya masalah insecurities about their bodies. uh, jadi nggak masalah gitu, dan itu makasih banget. Tapi ya as a human and as a amateur, like please learn something. The hell man, I expect more than that. So please, what up, and shout out to Pak Joko, man. He's a great teacher. I'm telling you that. Thank you. Peace out, man. Fatoni out. Yo.